Nah, kayak gitu nggak sih? Jangan-jangan kayak Pennywise lagi megangin balon itu gitu. Serem banget gak sih? Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette. Dan hari ini karena permintaan dari kalian lagi yang banyak minta aku untuk bahas tentang aplikasi ini, yaitu aplikasi Randonautica. Jadi akhirnya hari ini aku akan bahas tentang orang-orang yang memang menggunakan aplikasi ini untuk mencari sesuatu yang serem dan ternyata hal-hal mengerikan ini terjadi. Dan langsung aja kita masuk ke video-video yang seram-seram ini. Oke, video yang pertama dari pengguna TikTok yang bernama Whitley Rescue. Nah, dia itu lagi pakai Randonautica. Nah, terus tiba-tiba dia itu kayak diantar sama aplikasi itu menyusuri kayak jalan kecil di tengah hutan. And we came up this random forest road. What the fuck? And this is where it took us. Dan dimana dia itu nggak sendirian, ada temennya juga, dan juga dia membawa beberapa anjingnya dia. Nah, tiba-tiba dia ngeliat, jadi kayak jalannya tuh kecil banget. Nah, di sebelah kanan itu tuh kayak ada hutan-hutan gitu, terus dia lihat kok kayak ada sesuatu nih. Nah, ternyata itu seperti bangkai mobil. Jadi kayak mobil yang udah dipretelin, jadi ada bagian depannya, terus bagian apanya kayak udah dipretelin satu-satu gitu. Seolah-olah jangan-jangan ada yang pernah kecelakaan di situ dan mobilnya tuh ya udah hancur aja di situ. Tapi tidak ditemukan sosok orangnya di dalam mobil itu, tapi bisa aja sebenarnya ada tapi mereka nggak berani masuk lebih dalam. Nah, setelah mereka post ini di TikTok, banyak banget yang mikir kalau misalkan mobil ini tuh nggak kayak kecelakaan biasanya, tapi kayak sengaja dihancurkan kalau melihat dari kepingan mobilnya ini, dan seperti sengaja dihilangkan oleh seseorang dan disembunyikan di dalam hutan seperti itu. Kalau misalkan itu benar, berarti itu serem banget, berarti seperti kayak kasus-kasus pembunuhan nggak sih? Pembunuhan berencana gitu. Oke, video pertama aja udah rada nggak enak gitu ya. Langsung aja kita masuk ke video yang kedua. Video yang kedua kali ini dari akun TikTok yang namanya Alia. Nah, di sini dia itu lagi melakukan petualangan Randonautica bersama teman-temannya. Tapi awalnya dia merasa kok kayaknya nggak ada yang serem nih, jadi dia tuh kayak rame-rame ya. Biasa kalau misalnya rame-rame kan jadi kayak sok berani gitu kan. Nah, terus dia saat itu belum mendapatkan petunjuk apa-apa dari aplikasi Randonautica ini. Tapi tiba-tiba saat sudah sampai ke titik lokasinya, mereka ngeliat kayak di bagian bawahnya gitu seperti ada cairan-cairan merah. Pertama, cairannya banyak kayak darah orang abis dibunuh di tempat tersebut. Jadi itu tuh kayak jembatan. Kalau aku ngeliatnya kalau di Indonesia tuh kayak tol, tapi kayak itu bukan kayak jalan tol. Dan kayak darahnya itu kayak udah mengering. Nah, terus diikutin terus, ternyata juga ada kayak bercak-bercak darah di sepanjang jalannya tersebut. Dan akhirnya mereka itu penasaran, dan akhirnya mereka itu ikutin terus bercak darahnya tuh menuju kemana sih, sampai akhirnya mereka ada di jalan di bawah jembatan yang sangat gelap. Di situ nggak tahu apa yang akhirnya terjadi karena videonya terhenti sampai situ. Kalau misalkan menurut aku sih harusnya dia nggak coba-coba ya, karena itu berarti bukan sesuatu yang kayak hantu-hantu lagi. Aku takutnya tuh udah ada korban pembunuhan di situ, dan takutnya pembunuhnya masih ada di situ, dan itu berbahaya banget buat mereka nggak sih? Oke, langsung kita next ke video selanjutnya. Ini dari pemilik akun namanya Hoe Fulani, dimana dia itu mendapat petunjuk dari Randonautica ini ke sebuah tempat yang jauh banget dari pemukiman. Jadi tempatnya itu kayak lapangan rumput hijau gede gitu, dan benar-benar kayak luas banget. Kayak kesannya kalau di sini tuh buat main layang-layangan tuh mantap banget di situ. Dan di situ kayak banyak pohon-pohon yang rindang, tapi berdirinya tuh nggak deketan, kayak jauhan-jauhan. Dan tiba-tiba ada tembok putih yang cukup besar, dimana ternyata itu tampak seperti batu nisan. Jadi jangan-jangan lapangan besar itu adalah tanah kuburan. Nah, saat orang ini mendekati tempat itu, mereka tuh kayak menemukan sesuatu yang lebih menyeramkan lagi, dimana di atas batu nisannya itu terdapat boneka-boneka aneh yang ditaruh di atas itu. Dan juga mereka kayak di situ udah kayak mulai takut nggak sih? Terus mereka ke arah pohonnya. Ternyata di pohonnya itu lebih serem lagi, karena di pohonnya kayak tiba-tiba digantung kayak tas koper yang kayak gini doang. Nah, terus itu udah ada bonekanya juga tergantung gitu, kayak udah mau jatuh juga. Dan di bawah pohon-pohonnya itu terdapat boneka-boneka yang serem lainnya. Kalau di luar sana jangan-jangan kalau ada boneka, ada kuburan, itu ada sesuatu mistis-mistis atau sesuatu yang sihir. Dan biasanya kalau misalkan aku nonton film itu tuh dia kayak pingin
memasukkan arwah yang ada di dalam kuburannya itu pindah ke boneka. Pokoknya kayak gitu-gitu dah, yang menurut aku sebenarnya serem banget. Kalau menurut kalian, apa yang sebenarnya dilakukan boneka-boneka itu di situ? Apakah memang ada ritual serem atau ritual sihir di kuburan tersebut? Oke, kita next lagi ke video selanjutnya. Video selanjutnya dari Giwis, dimana dia itu lagi main Randonautica sama teman-temannya seperti biasa saat dia itu lagi mengendarai mobil. Nah, tiba-tiba di pinggir jalan dia menemukan ada sesuatu yang aneh banget nih, seperti ada balon merah, balonnya tuh balon gas gitu. Nah, balon gasnya itu berdiri lurus tegak gitu di depannya mereka. Kalau misalkan balon gas, kalau misalkan tidak dipegangin kan dia akan terbang-terbang kan, tapi ini enggak, jadi stabil banget, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata itu lagi megang. Nah, aku kalau ngeliat balon gas itu jadi inget film It. Kalian tahu kan badut ini? Nah, kayak gitu nggak sih? Jangan-jangan kayak Pennywise lagi megangin balon itu gitu. Serem banget gak sih? Menurut kalian siapa sebenarnya yang megang balon itu? Apakah ini beneran atau enggak? Kalian komen ya. Oke, tambah lama tambah serem. Video selanjutnya dari akun TikTok dari Kelly Viralis. Dimana di sini mereka itu lagi rame-rame nih main Randonautica. Nah, terus saat mereka lagi main itu, mereka tuh kayak menepi di pinggir jalan untuk melihat ada sesuatu nih kayaknya aneh di belakang mobilnya mereka saat mereka tuh lagi main Randonautica. Nah, dia tuh merasa kalau misalkan ada dua cowok yang lagi ngikutin mobil dia dari belakang, tapi tuh gayanya slow-mo banget. Jadi jalan, tapi slow-mo. Kan aneh kan orang kayak gitu tuh. Jalannya tuh slow-mo kayak gitu. Itu kan aneh banget kan. Terus mereka ngeliat di bagian mobilnya dia jadi yang ada kamera di belakang mobil untuk kayak tahu udah parkirnya udah pas belum nih kayak gitu. Nah, dia lihat kamera belakang mobil dia nggak menunjukkan ada orang sama sekali. Tapi kalau kita lihat ke belakang itu benar-benar ada dua orang cowok itu yang geraknya slow-mo itu. Dimana video ini sempat viral banget di TikTok dan menimbulkan kontroversi banget di kolom komentar. Ada yang mengatakan kalau misalkan ini hoax, ada yang mengatakan kalau misalkan ini tuh cuma glitch kamera aja, jadi mereka menangkap sebuah sosok itu. Tapi menurut aku sih kayaknya bukan kok glitch kamera ya. Tapi ada yang percaya kalau itu juga hantu. Kemungkinan besar menurut aku ada dua, itu hantu atau itu hoax. Menurut kamu mana sih yang benar? Oke, kita masuk ke TikTok selanjutnya, itu diunggah oleh Chris Siskos. Jadi dari namanya aja kita tahu kalau misalkan memang kayak TikToknya itu memang seorang ghostbuster atau pengejar hantu. Jadi dia memang suka sesuatu yang serem banget. Nah, di sini dia itu main Randonautica tapi siang bolong. Dimana dia itu tiba-tiba diarahkan ke sebuah lapangan, tapi lapangannya nggak seluas yang tadi ya. Dan ini benar-benar menakutkan banget. Karena tiba-tiba dia melihat kalau misalkan lapangan itu bukan lapangan biasa, tapi lapangan tersebut dipenuhi oleh peti mati yang berantakan. Jadi kalian bisa bayangin gak sih kalian datang ke tempat lapangan yang luas tapi isinya tuh peti mati semua. Dan dari beberapa peti mati, mereka tuh tertarik banget sama peti mati yang satu ini yang benar-benar serem banget. Salah satu peti mati mereka coba buka tutupnya dan ternyata tuh kayak ada paku-paku besar dengan desain perangkat penyiksaan besi klasik di zaman dulu. Jadi zaman dulu tuh kalau misalkan penyiksaan yang dilakukan itu, jadi orangnya itu dimasukin ke dalam peti matinya itu, dimana jadi kalau misalkan orangnya itu masih hidup, dia ketusuk gitu dong saat petinya ketutup. Itu kan bener-bener serem banget. Dan itu ada di zaman modern, dimana peti itu juga dipelajari kalau misalkan memang peti itu menyimpan hal yang menyeramkan dan memprihatinkan banget. Nah, terus tiba-tiba mereka ngelihat ada sebuah meja. Awalnya mereka kira kalau ini adalah meja biasa, tapi mejanya tuh yang bisa kayak diputer-puter gitu, tahu nggak sih? Meja, terus dia bisa lurus, bisa ini, dan mereka baru sadar kalau meja itu benar-benar mirip banget sama perangkat penyiksaan abad pertengahan dengan mengikat seorang di atas meja tersebut dan menyiksanya. Dan mereka sempat berspekulasi kalau apakah ini meja yang benar-benar seperti itu, benar-benar untuk menyiksa orang. Nah, terus nggak berapa lama mereka menemukan talinya dong. Jadi kemungkinan besar itu memang meja yang digunakan untuk menyiksa seperti yang ada di zaman dulu. Dan jangan-jangan selama ini kalau misalkan malam hari itu kan siang hari kosong ya. Kalau malam hari jangan-jangan itu memang digunakan untuk ritual-ritual penyiksaan orang, dan banyak orang-orang yang ada di situ yang disiksa-siksa menggunakan alat-alat itu. Kalau nggak ngapain dong itu ada di zaman modern kalau nggak digunakan. Nah, terus seremnya orang ini tuh karena merasa tertantang ingin mengetahui lebih lanjut apa sih sebenarnya yang ada di situ, dan dia memutuskan untuk malam hari kalau bisa dia ke sana. Tapi videonya berhenti sampai sini. Aku juga belum menemukan kelanjutan apakah benar-benar tempat itu adalah tempat yang serem.
dan apakah tempat itu adalah memang tempat menyiksa orang lain dan alat-alat itu memang digunakan sebagai perangkat untuk menyiksa mereka. Oke, daripada tambah serem, kita masuk ke video selanjutnya. Video selanjutnya ini yang diunggah oleh wanita yang bernama Haley. Dimana Haley ini coba penasaran banget nih sama Randonautica, karena katanya Randonautica itu bisa membawa dia ke suatu tempat yang kayak serem-serem dan seru-seru banget. Nah habis itu Randonautica ini membawa dia kayak ke taman yang acak dan antah berantah banget. Dan saat Haley ini berusaha untuk merekam gambar, terus tiba-tiba dia kayak melihat kayak wajah bayangan di balik pohon yang lagi ngintipin dia. Tapi dia masih ya udahlah gitu. Tapi Haley kemudian menyeberangi sebuah jembatan kecil untuk menjelajahi taman lebih jauh. Dan jauh di pandangan dia itu ngelihat ada sesosok wanita kayak pakai gaun hitam berjalan melintas gitu. Dan dia memutuskan untuk udah deh dia balik aja karena benar-benar udah serem banget. Dan saat dia udah merasa takut dengan sesuatu yang serem, saat dia membalikkan badan, tiba-tiba ada seorang wanita yang mukanya serem banget dan mengejar dia dari belakang. Menurut aku ini bukan hantu tapi lebih ke sosok psikopat gitu nggak sih? Dan nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya sama Haley sebelum ke mobil karena video benar-benar terpotong. Siapa wanita itu juga nggak tahu, dan apakah Haley selamat itu nggak tahu sama sekali. Tapi kemungkinan sih Haley selamat ya, kalau dia nggak selamat mungkin tidak ada video ini. Oke, video ini yang seru banget ini diunggah oleh tiktokers namanya Taylor Fuquest 66. Dimana dia itu juga penasaran nih sama Randonautica. Akhirnya dia mencoba untuk melakukan petualangannya sendiri di aplikasi ini. Petualangan pertama, Taylor itu ke daerah sungai yang udah terbengkalai, dimana itu aja udah serem banget dan Taylor itu udah lumayan takut. Sampai tiba-tiba dia menemukan serangkaian gambar yang bikin dia tambah takut. Gambar ini tuh kayak gambar dari anak kecil, tapi gambar-gambarnya itu tuh kayak gambar-gambar penyiksaan atau gambar-gambar iblis yang kayaknya nggak sesuai banget kalau seorang anak kecil tuh gambar kayak gitu. Dimana saat melihat itu Taylor benar-benar langsung ketakutan banget, dan tiba-tiba dia mendengarkan kayak suara mengerikan di dekatnya, dan itu benar-benar berasa banget kalau suara anak kecil. Really see anything else. Nah terus saat dia senter kemana arah suara itu benar-benar nggak ada siapa-siapa sama sekali, masih aja cuman dia. Nah terus dia langsung lari dong, tapi akhirnya beberapa saat mungkin dia kayak sudah mengumpulkan niatnya, dia kayaknya udah mulai berani nih. Akhirnya dia datang lagi lah ke tempat tersebut. Nah terus dia berkeliling memastikan memang gak ada orang di sana. Tapi tiba-tiba dia menemukan lagi gambar yang serem-serem banget yang sama seperti apa yang dia temukan tadi. Dimana saat itu dia benar-benar berniat untuk mengumpulkan gambar-gambar tersebut untuk kayak mencari apakah sebenarnya gambar-gambar tersebut mengandung teka-teki yang harus dipecahkan sama Taylor. Jadi sebenarnya mungkin dia takut tapi jiwa penasarannya tuh lebih tinggi gitu. Tapi dia akhirnya mengunggah video itu ke TikTok dan kayak warga-warga TikTok itu lebih jeli daripada dia. Terus tiba-tiba warga-warga TikTok melihat dan menemukan kalau memang ada sosok anak kecil di sana yang lagi kayak ngintipin dia di balik pohon, dan itu benar-benar jelas banget. Jadi kayaknya itu memang sosok anak kecil yang ada suara-suaranya itu ya penampakannya yang terlihat di kamera si Taylor. Dan Taylor juga membawa pulang tuh gambar-gambarnya dan menemukan pesan-pesan dari gadis kecil ini yang bertanya mengapa saudara laki-lakinya meninggalkan dia. Jadi kayaknya gadis kecil ini tuh ditinggalkan sama saudara laki-lakinya di dalam hutan tersebut, dan karena kayak arwahnya tuh masih penasaran dan pingin kayak keadilan mungkin ya, jadi tuh masih minta bantuan ke si Taylor. Nah si Taylor yang pikir kayaknya gue udah terlanjur nih kecemplung, udah terlanjur basah, kayaknya gue harus cari tahu lagi deh tentang si anak kecil ini. Akhirnya si Taylor datang lagi dong ke tempat tersebut, dan tiba-tiba si Taylor juga menemukan barang milik anak kecil itu, salah satunya sebuah papan Ouija dan pisau yang ditemukan di sekitar sungai. Jadi apakah sebenarnya gadis itu lagi main Ouija sama saudara laki-lakinya, terus jangan-jangan Taylor itu jadi tumbal, terus saudara laki-lakinya meninggalkan dia. Aduh, aku terlalu jauh gak sih mikirnya? Tapi kayak imajinasi aku tuh menunjukkan aku tuh ke situ gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalian komen di bawah. Kalau imajinasi kalian, menurut kalian tuh gimana? Apa yang sebenarnya terjadi sama gadis kecil itu dan saudara laki-lakinya, dan serta gambar-gambar tersebut tuh maksudnya apa? Kalian jelasin ya di bawah supaya kita bisa diskusi bareng. So, tidak terasa itu adalah video terakhir dari Randonautica. Kalau kalian suka video semacam ini tentang Randonautica lagi, kalian komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin buat kalian
kalian semua. So, sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Oh ya, kalau kalian pingin aku next bahas apa lagi, kalian bisa DM Instagram aku dan follow Instagram aku ke @cherryanthoinette, dan juga bisa follow TikTok aku ke @cherryanthoinette. So, thank you so much guys, dan nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa.